Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat melayani Tuhan. Keberadaan kita sampai saat ini adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Karena itu patut kita bersyukur kepadanya, karena Ia baik. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena berkat kebaikan-Mu. Tuhan selalu mengasihi dan menolong kami. Kami bersyukur untuk penyertaan dan perlindungan-Mu. Tuhan sudah nyatakan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kami di sepanjang minggu yang telah berjalan sampai hari Minggu ini kembali. Tuhan sudah menolong kami. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18. Tertulis demikian. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara dikasih Tuhan, ketika Hudson Taylor berlayar ke Cina di tahun 1866 dan kapal sedang mendekati wilayah antara Semenanjung Melayu bagian selatan dan Pulau Sumatera, misionaris itu mendengar ketukan yang begitu mendesak di pintu kabinnya. Ia membukanya dan di sana berdiri sang kapten kapal. Kapten berkata bahwa tidak ada angin sama sekali dan kapal sedang hanyut menuju ke pulau yang penduduknya dikhawatirkan suka membunuh dan memakan orang asing. Lalu sang kapten berkata bahwa ia tahu Hudson adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu ia meminta agar Hudson berdoa meminta angin. Hudson Taylor kemudian mengatakan bahwa ia akan berdoa asalkan layar kapal dinaikkan. Kapten berkata bahwa hal itu tidak bisa dilakukannya karena awak kapal akan menganggapnya gila. Tapi karena desakan Hudson, sang kapten akhirnya menaikkan semua layar. Hudson Taylor pun berlutut dan berdoa. Ia berdoa dan berdoa. 45 menit kemudian sang kapten kembali ke kabin Hudson Taylor dan melihat misionaris itu masih berlutut dan berdoa. Sang kapten berkata kepadanya, "Kamu bisa berhenti berdoa sekarang. Sudah ada begitu banyak angin, lebih dari yang kita perlukan." Saudara yang dikasih Tuhan, setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan pasti akan mendapatkan jawaban. Dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai 18 ini tertulis, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Di ayat yang sebelumnya, yaitu di ayat 16, tertulis bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan ayat 17-18 ini menyatakan sebuah contoh tentang kuasa Tuhan yang terjadi ketika Nabi Elia berdoa. Walaupun Elia adalah seorang nabi, tapi penekanan di sini adalah bahwa ia adalah manusia biasa yang sama seperti kita. Elia punya keterbatasan yang sama dengan kita. Ia punya perasaan, ia pernah merasa down, putus asa, dan ia juga adalah manusia yang bisa berbuat salah. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, doanya dia naikkan dengan kesungguhan, dan doanya dijawab oleh Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita adalah agar kita tidak minder untuk berdoa. Jangan merasa bahwa doa hanya bisa dinaikkan oleh seorang nabi atau seorang hamba Tuhan. Doa saya tidak akan didengar.
Tidak demikian, saudara. Doa yang kita naikkan pasti mendapatkan jawaban Tuhan. Hanya satu hal yang perlu, yaitu kita hendaknya berdoa dengan penuh kesungguhan dan ketekunan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdoa. Bahkan ketika situasi berkata tidak mungkin, kita hendaknya tidak meragukan kuasa Allah untuk melakukan hal-hal yang di luar dari kesanggupan kita dan di luar dari nalar manusia. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan ketika kita tidak berdaya, kita hendaknya berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Doa merupakan wujud iman dan sikap percaya. Jangan berhenti berdoa, walaupun jawabannya terasa lama. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berbicara kepada kita semua untuk berdoa dengan tekun sampai mujizat terjadi. Tuhan Yesus sendiri mengajar agar kita tidak jemu-jemu berdoa, dan itu tertulis dalam Lukas 18 ayat 1-8. Berdoa merupakan tindakan iman dalam setiap keadaan. Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa kita. Yang perlu kita lakukan adalah tekun mengerjakannya, tidak menyerah untuk berdoa, dan sabar menantikan mujizatnya terjadi dalam hidup kita. Apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini? Mari naikkan doa kepada Tuhan. Sampaikan permohonan kita dengan penuh iman dan kesungguhan. Mujizatnya pasti terjadi, dan kita pasti akan mengalami jawaban Tuhan yang ajaib. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar, mengajar dan mengingatkan kami semua untuk tekun dalam doa-doa kami. Ketika situasi terasa tidak mungkin, dan ketika kami tidak berdaya, kami mau berdoa kepadamu, memohon pertolongan Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang berkuasa, Engkau yang maha berdaulat atas segalanya, dan pertolongan kami berasal daripadamu. Apa yang kelihatan tidak mungkin, hal itu adalah sangat mudah bagimu. Tolonglah kami Tuhan dalam setiap keadaan pergumulan kami, agar Tuhan menolong kami. Ada kuasa dan mujizat-Mu yang terjadi. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kuatkan kami selalu ya Tuhan, untuk senantiasa tekun, sabar dan setia dalam doa-doa kami. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi, dan kami alami dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuntun kami Tuhan dan tolong kami, supaya kehidupan kami semakin berbuah. Kami semakin menjadi pribadi yang berkenan dan sempurna seperti Tuhan. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas, tugas dan pelayanan kami, agar semua yang kami lakukan senantiasa berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.